Anak laki-laki itu menemukan telur aneh. Kulit telur tiba-tiba retak dan seekor kura-kura kecil muncul. Anak itu sangat gembira. Ia mengupas kulit telur untuk membantu kura-kura keluar. Kemudian, bermain dengan kura-kura. Dan kura-kura itu tampak senang juga. Karena hewan peliharaan tidak diizinkan di rumah, ia hanya bisa diam-diam memberinya makan di kamarnya. Ia bahkan membiarkannya tidur di samping dan berbicara dengannya. Namun, kura-kura ini bukanlah hewan biasa. Hanya dalam semalam, ukurannya tumbuh beberapa kali lebih besar. Saat ayahnya naik untuk membersihkan kamar, anak itu cepat-cepat menyembunyikan kura-kura di dalam sprei. Tetapi ayahnya mengambil sprei tersebut. Anak itu meloncat ke ranjang, tetapi kura-kura hilang. Jadi, ia merebut sprei dari ayahnya, tetapi sprei itu kosong juga. Tiba-tiba, kura-kura melayang di belakang ayahnya. Anak itu sangat kaget. Kemudian, gadis tetangga membuka jendela dan melihat kura-kura itu. Kura-kura terbang kembali ke tangan anak itu. Ia membuat isyarat. Gadis itu mengerti dan menyimpan rahasia untuknya. Karena kura-kura itu begitu aneh. Atas saran gadis itu, anak itu memutuskan melepaskannya ke laut. Tetapi kura-kura sudah mengakui dirinya sebagai tuannya. Dia tidak ingin kembali ke laut, namun anak itu tetap berbalik dan pergi. Di jalan, ia merasa tidak peduli. Saat menoleh, kura-kura itu mengikutinya. Pada saat itu, sebuah truk lewat. Tanpa pilihan, anak itu hanya bisa menyelamatkan kura-kura tepat waktu. Melihat wajahnya yang lucu, ia memutuskan mengadopsinya lagi. Tetapi hari itu, kura-kura menyelinap keluar dari laci. Ia terbang ke dapur dan melihat ayah sedang memasak, namun tanpa sengaja terlempar ke dalam wajan dan menggelundung ke lantai. Kemudian sebilah pisau dapur jatuh, kura-kura ketakutan. Ia menembakkan bola api dari mulutnya dan cepat melarikan diri. Saat ayah kembali ke dapur, ia menemukan pisaunya sudah hangus. Ia sangat bingung. Keesokan harinya, anak itu menunjukkan kekuatan terbang kura-kura kepada teman-temannya. Gadis itu menemuinya. Ia berkata, kura-kura itu mungkin monster dari sebuah buku dan bisa menjadi raksasa. Namun melihat kura-kura kecil itu, anak itu tidak percaya. Tak disangka malam itu, kura-kura tumbuh beberapa kali lebih besar. Tanpa pilihan, ia membawanya keluar rumah dan menyembunyikannya di sebuah kabin gunung. Sejak saat itu, anak itu naik gunung setiap hari untuk menceritakan kegiatan sehari-harinya kepada kura-kura. Namun suatu hari, saat ia tiba di kabin, kura-kura sudah tidak ada. Tiba-tiba, siren serangan udara berbunyi. Ketika anak itu kembali ke kota, seekor kura-kura raksasa ditangkap oleh militer. Anak itu berlari mengejar mereka, memanggil namanya. Mendengar suaranya, kura-kura membuka matanya. Tetapi anak itu hanya bisa melihatnya dibawa pergi. Lalu kura-kura itu diikat ke meja laboratorium. Para ilmuwan bersiap untuk melakukan eksperimen padanya. Namun, tiba-tiba, laboratorium hancur. Seekor monster kadal muncul dan menghancurkan kota. Ayah dan anak itu mencoba melarikan diri. Tetapi monster kadal dengan cepat menemukan mereka. Tiba-tiba gelombang kejut menghantam monster itu. Ayah sangat kaget. Ternyata, kura-kura raksasa itu, ia menggigit kaki kadal, tetapi dengan cepat terhempas dan terguling hingga ke jembatan. Kemudian, kadal menjulurkan lidahnya untuk melancarkan serangan ke tanah. Sementara kura-kura memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat ke udara, lalu menembakkan api dari mulutnya. Monster terpukul dan jatuh ke laut. Tetapi, kura-kura juga roboh karena kelelahan. Kalau kamu bagaimana? Apakah kamu sayang hewan? Ayo, like dan komen. Hilangkan koma.